Ya, tadi terputus karena 1 jam. Mhm. Kita lanjut lagi. Gimana Ya, gimana tadi? tadi tuh sampai oke. Kalau di Belanda gitu ya, ketika pemerintahnya si perdana menterinya Rutte itu bikin press conference dan bilang uh, kayak ini kita lockdown ya, nggak boleh ada kegiatan bla 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 bla. Bener-bener nggak ada kegiatan Iya, sampai 1 bulan ke belakang tuh nggak ada kegiatan sama sekali. iya. Ketertiban itu bisa tercipta dengan eh, selain edukasi yang baik, terus kesejahteraan dalam arti perutnya nggak memaksa untuk berontak, kelaparan maksudnya. Terus populasi yang mungkin bisa terkontrol dengan baik, jadi sistem juga bisa berjalan dengan oke, datanya rapi, data kependudukan, data by name by address itu ada istilah itu. Itu sih banyak faktor yang kalau mau kita compare Indonesia Belanda pasti sangat ekstrim juga ya perbedaannya. Karena Iya, iya sih. butuh butuh lebih sejahtera, butuh lebih sehat jiwa dan fisiknya, butuh lebih education educationnya betul lebih tinggi, dan selanjutnya agama bisa menjadi faktor kuat untuk jiwa lo dan menyelamatkan lo kalau yang believe, ya menyelamatkan lo di akhirat juga gitu. Semua variabel yang kontributif kalau semuanya di dijalani dengan baik gitu. Ya Vinda, kita juga nggak bisa, maksudnya gini, gue juga nggak bisa memaksakan kayak pemikiran-pemikiran gue ke orang-orang yang ada di Indonesia gitu, karena pasti bakalan beda gitu. Tapi bukan cuman dari orang Belandanya gitu, tapi kayak ketika gue di kelas gitu, tahun lalu ketika gue di kelas, gue ada orang-orang dari Nigeria, gue ada orang-orang dari India, gue ada orang-orang dari South Africa, gue ada orang-orang dari Hmm, Turki, ada orang Belandanya juga gitu. Jadi banyak banget perspektif baru yang gue temuin gitu. Bahkan kita ada satu kelas namanya cultural diversity. Kita tuh di situ belajar tentang value setiap orang itu beda, value ya. setiap negara beda, culture itu beda gitu, agama juga beda gitu. Tapi bukan berarti dengan hal itu kita bisa destroy each other, enggak. Cuman kita belajar dari sana untuk menghargai, dan ketika kita tahu, oh iya culture-nya nih orang seperti ini, oh iya point of view-nya nih orang tuh kayak gini, itu juga sangat membantu kita untuk berkehidupan sehari-hari, di bukan cuman di sekolah ya, tapi juga di dunia profesional gitu. Di dunia profesional dan juga kayak ya kita bertetangga lah setiap hari, itu benar-benar matters banget sih gitu. Jadi ya open minded itu tadi sih, open minded, open dengan banyak hal baru gitu, yang kita nggak apa ya, mata kita tuh nggak ditutup dengan satu perspektif aja intinya gitu gitu. Jadi ya, that's my point. Ya, thank you banget tuh poinnya. Em, Kayak lu tadi, gue nggak tahu ya lu mau menjawab apa enggak. Tadi gue udah bertanya, lu plan merubah warga negara apa gimana? Duh, itu kayaknya masih jauh nggak, Atau belum untuk belum bisa jadi, dijawab? belum bisa dijawab tuh Jonas, karena menurut gue Indonesia tuh nggak jelek-jelek banget kok gitu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lumayan bagus gitu. Indonesia bukan tempat yang jelek untuk hidup juga, enggak. Cuman memang sistemnya belum jalan aja semuanya gitu. Kalau misalkan memungkinkan sih, gue pengennya double double Bisa double ya? warga Emang negara. emang bisa? Belum Enggak kan? sampai saat ini, gini, Indonesia itu sampai saat ini belum, dan
ini belum masuk ke, mungkin udah ada nih masuk ke wacana di DPR RI untuk jadi masuk disahkan undang-undangnya gitu untuk warga negara punya double citizenship, warga gitu. negara. Dua warga negara. Tapi kalau gue pribadi saat ini gue masih akan tetap mempertahankan Indonesia gitu, WNI gitu. Tapi ya gue nggak tahu sih 5 tahun ke depan akan kayak gimana. Tapi satu yang pasti sih Indonesia bukan tempat yang jelek banget kok untuk hidup, enggak. Dan menurut gue Indonesia juga tempat yang lumayan oke untuk hidup. Perspektif teman-teman lu di Belanda sana, teman-teman baik itu sekolah atau bekerja itu seberapa kenal mereka sama Indonesia sih? Ada ini nggak sih, mereka punya konservatif tertentu nggak sih sama Indonesia yang mereka keliru menurut lo? Ada yang bisa diceritain nggak? Stereotip itu ada. Gue harus bilang stereotip tentang orang Indonesia, cewek Indonesia itu ada. Salah satunya adalah cewek Indonesia itu materialistis. Cewek Indonesia? Name it lah. Terus waktu pas gue tuh kesini dan mereka tuh banyak banget gitu stereotip yang stereotip yang mereka put labeling on me gitu. Salah satunya, oh lu ke Belanda karena lo punya pacar ya di Belanda gitu, karena pacar lo orang Belanda jadi lo pindah ke sini. Gue bilang, halo, gue kuliah di sini dan gue punya master dan I take my master degree here gitu. Terus itu salah satunya. Tapi ketika mereka kan gini, kita juga nggak bisa ngasih tau, gue kesini buat sekolah gitu. Kalau ada orang yang nanya, baru gue kasih tahu. Kalau orangnya, ya udah ngapain juga gue kasih tahu gitu. Stereotip atau label itu masih tetap lumayan kental, khususnya buat orang-orang, khususnya buat perempuan ya gitu. Padahal banyak banget nih perempuan-perempuan Indonesia yang sebenarnya ke Belanda juga niatnya sekolah, pas sekolah dia ketemu pacar dan akhirnya punya suami, ya why not gitu, jodohnya mungkin di situ gitu. Dan gue juga ngeliat kalau orang-orang Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia, ya mungkin ada beberapa di antara yang memang materialistik, tapi bukan nggak jadi wajar kalau seandainya kita bilang semua cewek Indonesia itu materialistik, enggak sih gitu. Toh buktinya di sini juga banyak kok cewek-cewek Indonesia yang berjibaku sendiri gitu. Setelah mereka nyampe di sini, mereka tahu bahwa hidup tuh nggak segampang di Indonesia gitu. Mereka juga mau kerja kok di sini, kerja apapun, dan di sini tuh pekerjaan sangat-sangat dihargai sih, Nda, gitu. Kayak gini, simpelnya gini ya, gue tuh kepikiran untuk ngambil S3 gue. S3 di sini itu dikonsider as kerja. Gue itu dapat gaji, kalau gue ngambil S3 gue dapat gaji bulanan itu sekitar 2.900 euro pertama. Tapi itu tahun pertama 2.900, tahun kedua itu kayak sekitar 2.300, 2.500 euro. Ya lo hitunglah kira-kira berapa. Harga segitu itu kayak misalkan orang yang bersih-bersih di jalan, kerja full time, itu sama. Dapatnya bisa di angka segitu. Jadi kayak lu mau profesor pun gitu, pemerintahnya tuh udah ngitung kira-kira biaya hidup orang sehari-harinya itu berapa di sana, di sini gitu. Jadi mereka udah punya minimum pendapatan setiap orang itu berapa gitu. Jadi di sini ya, gue di sini benar-benar bisa menghargain banget gitu. Bahkan orang yang bersih-bersih di jalan gitu, kalau di Indonesia mungkin kayak pasukan oranye kali ya. Itu tuh di paymentnya juga lumayan tinggi gitu. Bahkan ada satu temen gue punya teman cewek, dia tuh punya pacarnya itu dia kerja under government itu as driver truck untuk ngambilin sampah, dan gajinya gede, gajinya sekitar 2.000-an juga, 2000 sampai 2.500 juga. Jadi gaji segitu tuh sama gaji gue kalau gue ngambil S3, intinya kayak gitu. Oke, tadi stereotip tentang cewek Indonesia lo bilang, itu sebenarnya spesifik ke Indonesia atau sebenarnya orang Asia atau ASEAN sebenarnya? Indonesia. Beberapa negara yang lain juga punya stereotip sendiri ya gitu. Cuman yang di sini yang gue bilang cuman stereotip yang ke orang Indonesia aja sih.
Halo Enya, Temen tuh. anak gue. Enggak, anak gue. Gitu. Gitu enggak? Mereka cukup tahu Indonesia kan, Halo? Belanda. Kan kadang ada yang bilang Indonesia negara antar berantah juga gitu. Tahu Hmm, di cukup tahu kan Melek. Indonesia. Sekarang udah lancar belum? Sekarang Ya, sudah lancar? ya udah lancar sekarang. Oke. Ada stereotip lain nggak? Termasuk mereka kenal banget, feeling gue sih orang Belanda kenal banget Indonesia ya, dibanding mungkin negara lain yang menganggap Indonesia negara antar berantah yang kadang belum pernah dengar. Mereka tahu banget kan Hmm, Indonesia bagaimana? tahu banget. Karena kan sejarah juga kita nggak bisa Iya. menghindarkan sejarah ya. Indonesia dulu tuh salah satu koloninya Belanda gitu. Jadi mereka sangat well known dan banyak banget. Kalau menurut gue masakan-masakan Indonesia itu jadi menginfluence banget masakan-masakan Belanda sih menurut gue. Gitu. Jadi kayak eh, banyak banget sih makanan Belanda itu yang pakai ingredients dari Indonesia kayak gitu. Itu sih. Makanan Indonesia di sono yang paling gampang ditemuin jenis-jenis apa? Gue harus bilang kayak warteg kali ya. Hitungannya Hah? tuh kayak warteg cuman memang decent banget. Jadi kayak ada ayam goreng cuman kayak babi kecap, rendang, semur itu ada. Meskipun rasanya ya kecuali lu bener-bener belinya tuh ke orang Indonesia yang memang Indonesia asli yang pindah ke sana ya, Hmm, pindah ke sini ya. hmm. Soalnya banyak juga kayak Indonesia peranakan yang mereka punya toko rasanya udah nggak karu-karuan sih kayak rendang ya gue pernah makan satu kali gue pengen banget makan rendang di Indonesia kan rendang itu coklat coklat ke merah ya di Ah, sini rendang itu warnanya kuning nangis gue makan rendang anjrit gue bilang ini mah kari rasanya kali bukan rendang kayak apa tuh? Kayak kari. nggak pedes kayak kari Hmm. nggak kayak kari rasanya tuh bener-bener kayak ini bukan rendang dan lu ngomong ini rendang terus gue yang gue nangis sih karena waktu itu harganya tuh lumayan mahal gitu untuk satu porsi itu kayak sekitar kayak nasi ramesan gitu sekitar berapa ya Hmm. 8 euro gitu sekitar 8 euro itu ada rendang ada semur sama sayuran sama ada kerupuk gitu dan gue nangis karena rasanya tuh benar-benar kalau semurnya masih oke lah semur masih oke karena kecapnya berasa gitu tapi ketika dia ngomong rendang dan rendangnya warna kuning gue nangis sih makannya. Itu menurut lu mereka menyesuaikan sama lidah orang sono apa sebenarnya mereka emang nggak bisa bikin seperti seotentik rasa di Indonesia? Kalau menurut gue mereka tuh pakai bumbu instan. Mm-mm. Mereka pakai bumbu instan dan udah menyesuaikan dengan lidah sini. Lidah sini juga nggak bisa yang pedes-pedes banget itu juga nggak bisa gitu. Iya. Jadi ya itulah. Oke, oke. Hmm. Kita bahas apa lagi ya? Apa kita sudahi saja nih? Tapi Boleh keren kalau banget deh, mau disudahi. bahasan lu keren Gue banget sih cuma deh. Ah, ah. pesan ya kalau gue boleh gitu. Selama lu hidup, Mm-mm. living your dream deh gitu kayak percaya sama diri lo. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Make it happen gitu. Biar kalau Am- misalnya kita punya list, kita berencana, ya Tuhan yang menentukan. Tapi tetap ketika kita punya mimpi, berusaha untuk menjadiin mimpi itu nyata sih. Dan ketika Cakep, memang lo positif, Tuhan juga akan bantu lo kok gitu. Itu sih poin dari gue. cakep, cakep, cakep. Dream and make it happen. Mantap deh. Sukses selalu deh Thank dan you. jaga kesehatan Ya, selalu. ya, Apa? lo juga, lo juga di sana hati-hati. Iya, semoga kalau ada umur panjang bisa ketemu, entah kita ketemu di sana Sure, atau di sure. belahan negara yang lain, kita Amin, 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 amin. jalan-jalan bareng sama keluarga. Sure, Oke sure, deh, sure. terima kasih Oke, sekali ya. lagi.
ya nemenin ngabuburit pinter kita di episode pertama ini. Salam dari Indonesia, salam produktif. Makasih ya. Salam produktif dari Belanda ya. Bye bye. Yuk.